Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, hadirin yasakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita. Kesehatan pula Allah masih berikan kepada kita. Betapa itu adalah nikmat-nikmat yang besar, apalagi nikmat iman, beriman kepada Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Apa kita semuanya pengen hidup dengan nikmat yang paling besar ini, dan kita pun diwafatkan oleh Allah dalam nikmat yang besar. Tetap beriman kepada Allah sebagaimana perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai maut menjemput kalian, mati menjemput kita semuanya, kecuali kita dalam keadaan muslimun, tetap istiqomah di dalam kita berislam, beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuninya, memberikan maghfirahnya, memberikan tempat yang terbaik kepadanya. Amin. Kita yang masih hidup masih harus berjuang sampai garis finish kehidupan kita. Kita tetap istiqomah sehingga ketika saat-saat Allah menjemput dengan malaikatnya, kita termasuk wa antum muslimun husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qadifillah yang berbahagia. Jadi ada keadaan yang kita memang harus benar-benar menjaga keislaman kita, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap di dalam sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda yang termaktub di dalam hadis Arba'in Nawawi, Inna ahadakum la ya'malu
bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga. Ya, salat, zikir, doa, sedekah, puasa, baca Al-Quran, ya, ziarah kubur, ya, sampai haji. Jadi amalan-amalan ahli surga dalam kehidupannya beramal layak malu bi amali ahlil jannah, sehingga antara dia dengan surga tinggal satu zirok saja, satu lengan saja, satu jengkal saja, tinggal satu langkah saja masuk surga. Asallah. Kenapa? Kehidupannya begitu itu. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahulunya, menyalipnya kitab catatan yang ada di kitab Lauhul Mahfuz sana, ya, fayamalu bi amali ahlin nar. Ternyata pada akhir kehidupannya yang tinggal sejengkal saja masuk surga, yang tinggal sehasta saja, satu zirok saja masuk surga. Ternyata catatan takdirnya dia itu pada akhirnya memilih jalan yang sesat. Dia memilih, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya dia berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya dia menaruh sesajen di kawah Gunung Kelut. Nauzubillah min dzalik. Aja ngomong nih Gunung Semeru. Lagi viral. Sing cedhek wae. Ya. Pada akhirnya dia memberikan persembahan hanya berupa seekor lalat. Ya. Ketika ada suatu wabah penyakit di suatu kaum, di suatu kampung, orang tidak boleh masuk kecuali harus berkorban kepada danyangnya, danyangnya. Walau bidzubabin, walaupun dengan seekor lalat. Alah, seekor lalat saja murah, gampang, nggak beli, gratis, pegang juga bisa. Maka dia berkorban dengan seekor lalat itu, maka jatuh dia kepada kemusyrikan, batal keislamannya. Ketika mati, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu dua orang, satunya nggak mau berkorban, walaupun dengan seekor lalat pun nggak mau, nggak usah, musyrik, menyekutukan Allah, memberi sesajen dengan satu ekor lalat, nggak mau. Maka yang terjadi adalah orang itu dibunuh. Maka ketika dia dibunuh pun akhirnya dia termasuk orang yang husnul khotimah, ya, dia termasuk orang yang syahid. Masya Allah, membela agamanya, terbunuh karena agamanya. Ikhwati fillah yang berbahagia, wa inna ahadukum, dan ada salah seorang di antara kalian, di antara umat, yang layak malu bi amali ahlin nar, beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat opo wae wis dilakoni, wis. Minuman keras apapun namanya. Ya, saya pernah gila atau Mairama. Terus menggunjing, zina, berjudi, membuat persembahan kepada berhala, nek punden gitu, ya. Pernah membunuh juga pernah. Pokoknya segala dosa-dosa besar dia sudah lakukan.
membunuh hatta bainahu wa baina annar itu illa zira. Sehingga antara amalannya yang dia berbuat dosa, maksiat, musyrik, ya, dan lain sebagainya, terus mengatakan semua agama sama barang menurut enek barang wong kae, ya. Wong kae kadang ya kayak kaos. Jadi akhirnya apa? Antara amalannya dengan yang namanya neraka tinggal sehasta saja, tinggal selangkah saja mati masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, maka didahului oleh kitab catatan takdirnya. Pada akhirnya ternyata orang itu di akhir-akhir kehidupannya insyaf, di akhir-akhir kehidupannya dia taubat, bahkan membunuh. Terakhirnya itu sebetulnya pas mencari jalan untuk taubat. Tanya, dosa saya diampuni apa enggak? Salah tanyanya kepada ahli ibadah, abid, seorang abid ahli ibadah, bukan alim, bukan seorang ahli ilmu, bukan. Maka kalau bertanya, fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Tanya kepada ahli ibadah, nah, dosamu apa? Wah, banyak, termasuk membunuh. Wah, dosa besar itu, membunuh. Berapa? 99. Wah, ya nggak mungkin diampuni kamu. Dosa kok sampai segitu. Wah, gregetan. Jika lading, lading orang. Lading, iki senjata tajam. Tapi untuk biasanya nyambung apukat. Baru beli. Akhirnya orang itu tadi dibunuh oleh si pendosa ini. Genap membunuhnya 100 orang. Hai. Akhirnya tanya lagi. Oh bisa, tanya sana kepada ahli ilmu, seorang alim, jangan seorang ahli ibadah, orang yang alim dia tahu ilmunya. Boleh enggak, bisa enggak tobat? Maka sampai kepada orang yang alim, orang yang ngerti kitabullah, ya ngerti ajaran yang benar. Loh Gusti Allah itu Maha Pengampun kok. Selama kamu masih hidup, selama matahari belum terbit dari arah barat sana, kamu minta ampunan diampuni. Omahmu di Kayunan, Losopaten. Gonmu kono hijrah kamu ke tempat ahli ilmu. Itu akhirnya dia hijrah, di tengah perjalanan mati, itu kan. Nah, selanjutnya dia termasuk orang yang bertaubat. Satu langkah hampir masuk neraka, pada akhirnya taubat. Maka bagi kita semuanya perlu menjaga keislaman kita. Ini perlu. Nabi Ibrahim alaihi salam yang Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari keturunan beliau banyak nabi-nabi. Beliau disebut bapak tauhid. Beliau saja juga cemas kepada anak-anaknya. Nabi Yakub juga demikian, cemas. Ditanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, siapa kamu nyembah apa setelah aku mati, nanti kamu nyembah siapa? Na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, ya, Tuhannya Musa, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, ya. Tetap alhamdulillah. Nabi Ibrahim juga berdoa, ya, supaya keturunannya tidak menyembah berhala,
anak budal asnam, supaya tidak menyembah berhala, supaya selamat keislamannya. Maka kita orang-orang muslim yang baik, orang yang beriman, keluarga muslim yang baik itu senantiasa menjaga keislaman, keimanan keluarganya. Maka diperintahkan pula, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jaga.